قل لو كان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang terjadi di alam raya ini, dari mulai A sampai Z, dari mulai dahulu kala sampai masa yang akan datang, dari mulai manusia sebelum tercipta, langit bumi sebelum tercipta, sampai nanti manusia kembali kepada surga atau terjebak ke dalam neraka. Ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat 22. Ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Ma asoba mim musibatin fil ardi, tidak ada yang terjadi di bumi ini wala fi anfusikum, atau apapun yang mengenai diri kita, baik itu penyakit, baik itu kesehatan, baik itu kekayaan, baik itu keturunan, rizki, dan seluruhnya. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali semuanya itu sudah dicatat, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan. Bahkan ini diperkuat dalam salah satu hadis sabda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kataballahu maqadiral khalqi qabla ay yakhluqas samawati wal ard. Artinya Allah sudah mencatat, Allah sudah menentukan maqadiral khalqi, takdir-takdir, kejadian-kejadian yang akan terjadi kepada seluruh makhluk sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Bahkan di situ disebutkan khamsina alfasana, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum langit dan bumi tercipta, sebelumnya 50.000 tahun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk kita semuanya, di lanjutan ayat tadi, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya tidak ada putus asa untuk diri kita terhadap apa-apa yang hilang di dalam diri kita. Mungkin saja hari ini kita mendapatkan rizki 100.000, ternyata besoknya kita hanya mendapatkan rizki 50.000. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Kita diwajibkan dalam tuntunan Islam sebagai orang mukmin harus menerima akan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini sudah ditakdirkan oleh Dia. Selanjutnya, wala tafrahu bima atakum, dan kita tidak terlalu merasa gembira, tidak melewati batas kegembiraan pada saat kita mendapatkan sesuatu. Artinya, kehilangannya sesuatu dalam diri kita atau kehadirannya sesuatu dalam diri kita yang kita inginkan, ini tidak terlepas dari takdir, tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Namun ada sedikit permasalahan. Kalau seandainya ini sudah ditentukan oleh Allah, loh, kenapa kita mesti harus berusaha? Kita tinggal nunggu nasib saja kalau begitu. Nah, ini yang jadi problem, atau ini yang jadi sebuah ketidakpahaman yang terjadi di kita mungkin. Oleh karena sudah ditakdirkan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita diam saja. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu kita akan mendapatkan rizki 100.000 kalau memang kita tidak usaha? Bagaimana kita mau mengetahui kenyataan akhirnya, ending daripada usaha kita mendapatkan 50.000 misalkan hari ini, kalau memang kita tidak berusaha? Maka usaha itulah adalah sebuah upaya tentang pembuktian apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita adalah berusaha, tidak boleh mengusik-ngusik tentang takdir. Sementara takdir itu adalah urusan Allah, usaha adalah urusan kita semuanya. Jadi dengan demikian kita semuanya tidak boleh putus asa.
apapun yang terjadi kepada diri kita, rezeki seperti apa yang sudah diberikan oleh Allah, kita terima. Dan kita tidak boleh berhenti untuk berusaha, karena usaha adalah pembuktian takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Itu adalah akhirnya takdir. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan, juga kita semuanya diberikan anugerah yang tidak ada hingganya, yakni kita semuanya berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani salah satunya, yaitu iman di rukun iman nomor ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.